Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu Bella Angela dari UPN Veteran Jawa Timur, Izzatun Nisa dari UPN Veteran Jawa Timur, Dewi Anggraini dari Universitas Jambi, Laras Aroyo dari Universitas Jambi, Sami Putri Ayu Saritjan dari Universitas Negeri Gorontalo, Syifa Della Novasari dari Universitas Lambung Mangkurat, Saadi Syahrian dari Universitas Negeri Medan, dan Nur Aulia Fitriani dari Universitas Halu Oleo. Kelompok kami akan membahas jurnal yang berjudul Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Risiko Penyalahgunaan Aset pada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anggraini dengan NPM 2010-226 dari Universitas Jambi. Baiklah, saya ingin menyampaikan bagian pendahuluan. Pengendalian internal menjadi isu yang sangat diperbincangkan sejak munculnya kasus Enron pada 2001. Kasus Enron terjadi karena manajemen melakukan penggelembungan laba perusahaan. Penggelembungan laba tersebut mengindikasikan adanya kelemahan pada lingkungan pengendalian internal Enron yang terbukti dari keterlibatan manajemen dalam kasus tersebut. Dampak yang ada dari kasus Enron yaitu terbentuknya peraturan Sarbanes-Oxley yang mengharuskan emiten untuk melaporkan kondisi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Kecurangan atau fraud secara umum dapat diartikan sebagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang untuk menipu dan menyesatkan pihak lain. Untuk meminimalisir kecurangan, Statement on Auditing Standard nomor 99 menyatakan bahwa auditor harus merancang audit prosedur mereka agar dapat memberikan keyakinan memadai atas kecurangan yang mungkin ada. Alasan tindak kecurangan terjadi karena lemahnya desain dan implementasi dari pengendalian internal yang ada pada entitas atau organisasi tersebut. Selanjutnya, Joseph menemukan adanya hubungan signifikan positif antara sistem pengendalian internal yang mencakup seluruh komponen kerangan pengendalian internal terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Penelitian Joseph dilakukan pada bendahara pemerintahan daerah wilayah Kakamega. Hasil penelitian membuktikan bahwa 45,1% responden setuju dan 39,7% sangat setuju bahwa lingkungan pengendalian dapat mendeteksi kecurangan. Penelitian lain dilakukan oleh Ojua yang meneliti pengendalian internal dan pencegahan kecurangan pada organisasi non-profit tertentu di Nigeria. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pengendalian internal yang diwakilkan oleh komponen aktivitas pengendalian dan pemantauan berpengaruh pada aktivitas pendeteksian kecurangan pada bank komersial di Nigeria. Rendahnya pembagian tugas yang memadai dapat mendorong karyawan untuk melakukan tindak kecurangan. Kemudian, penelitian ini mencoba untuk menemukan pengaruh komponen aktivitas pengendalian terhadap pendeteksian kecurangan pada BPR. Otoritas Jasa Keuangan menilai sampai dengan 2017, 70% yang menjadi alasan penutupan BPR adalah buruknya pelayanan pada tata kelola perusahaan. Selain permasalahan tata kelola perusahaan yang belum baik, permasalahan klasik juga masih dihadapi oleh BPR di Indonesia, yaitu sumber daya manusia yang belum memadai. Sumber daya manusia yang belum memadai berdampak pada pengelolaan atau pemberian kredit yang kurang termitigasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini akan melibatkan setiap prinsip dari komponen kerangka pengendalian internal yang diterbitkan oleh COSO sebagai variabel bebas. Penggunaan setiap prinsip pada komponen pengendalian internal yang diterbitkan COSO merupakan suatu kebaruan dari penelitian ini. Penelitian atas kecurangan, yaitu penyalahgunaan aset yang diteliti di Indonesia, juga masih minim sehingga menjadi keunggulan penelitian ini. Komponen pengendalian internal yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi hanya pada komponen aktivitas pengendalian saja. Hal tersebut karena adanya fenomena keterbatasan di aspek SDM yang lebih berdampak pada implementasi prinsip aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian berfokus pada kebijakan dan prosedur sehingga melibatkan aspek SDM. Kemudian, berdasarkan dari latar belakang di atas, berikut merupakan pertanyaan dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh prinsip pengembangan aktivitas pengendalian internal terhadap pendeteksian kecurangan?
Yang kedua, apakah terdapat pengaruh prinsip pengembangan pengendalian atas teknologi terhadap pendeteksian kecurangan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh prinsip realisasi aktivitas pengendalian terhadap pendeteksian kecurangan? Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bella Angela, NPM 170130102228 yang berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait kajian pustaka dari jurnal yang telah kelompok kami pilih. Yang pertama ada pengendalian internal. Jadi kerangka pengendalian internal itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan komponen yang terakhir adalah pemantauan. Menurut Joseph et al. Pada penelitiannya di tahun 2015, pengembangan strategi dari sistem pengendalian internal dapat meningkatkan proses pendeteksian dan pencegahan kecurangan atau fraud. Sedangkan menurut Saleh dalam penelitiannya di tahun 2016, pengendalian internal berperan untuk mengelola atau mengecek adanya suatu tindakan fraud. Selanjutnya adalah penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset merupakan salah satu bentuk kecurangan atau penyalahgunaan yang ditandai dengan pencurian aset perusahaan dan penggunaan aset perusahaan bagi kepentingan pribadi atau oknum tertentu. Penyalahgunaan aset dilakukan oleh karyawan walaupun dalam jumlah relatif kecil. Hal ini terjadi karena keterlibatan manajemen dalam tindakan penyalahgunaan aset tersebut. Menurut Kaziman et al. Pada penelitiannya tahun 2017, pada sektor perbankan, tindakan penyalahgunaan aset yang sering terjadi adalah penyalahgunaan aset secara langsung maupun tidak langsung oleh karyawan bank, khususnya penggunaan kas. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian dan penyalahgunaan aset. Dalam kerangka pengendalian internal dari Joso pada tahun 2013, komponen aktivitas pengendalian ini terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip pemilihan serta pengembangan aktivitas pengendalian. Yang kedua prinsip pemilihan serta pengembangan aktivitas pengendalian atas teknologi. Yang ketiga ada prinsip penyebaran aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur perusahaan. Menurut Adedokun dan Oye Wall pada tahun 2013 serta Ejo pada penelitiannya di tahun 2014, kebijakan-kebijakan menyangkut pada kebijakan otorisasi dari level manajemen tertentu merupakan bentuk dari prosedur yang dapat memitigasi risiko kecurangan. Nah, dari kajian pustaka yang telah saya jelaskan, berdasarkan jurnal tersebut, dibangun sebuah hipotesis penelitian. Yang pertama ada pemilihan serta pengembangan aktivitas pengendalian memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko penyalahgunaan aset. Hipotesis kedua yaitu pemilihan serta pengembangan aktivitas pengendalian atas teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko penyalahgunaan aset. Dan hipotesis yang terakhir adalah penyebaran atau realisasi aktivitas pengendalian dalam memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko penyalahgunaan aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Putri Ayusari Jan dengan NPM 2014752 dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan membawakan materi tentang metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan tergolong dalam penelitian hipotesis testing. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR di Indonesia, dan penelitian ini memilih sampel yaitu BPR yang terdapat di wilayah Jawa dengan mayoritas adalah di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat early warning system dalam aspek risiko penyalahgunaan aset pada Bank Perkreditan Rakyat. Responden dari penelitian ini yaitu karyawan dengan jenjang staf sampai manajer. Kriteria sampel dalam penelitian ini
adalah BPR yang terdapat di wilayah Pulau Jawa dengan sampel berjumlah 30 karyawan yang bekerja di BPR. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner ke seluruh BPR di wilayah DKI Jakarta. Data BPR terpublikasi di website OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya adalah operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen dan variabel independen. Yang pertama adalah variabel dependen. Nah, variabel dependen dalam penelitian ini adalah risiko penyalahgunaan aset. Risiko penyalahgunaan aset yang ditanyakan dalam kuesioner akan mengacu pada indikator penelitian terdahulu, yaitu penelitian oleh Nia dan Said tahun 2015. Pertanyaan dalam kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya berniat mengambil uang milik perusahaan. Yang kedua, saya berniat mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari pembelian barang atau jasa atas nama perusahaan. Yang ketiga, saya berniat mengambil seluruh setoran uang nasabah tertentu dan tidak melaporkan atau mencatatnya. Yang keempat, saya berniat mengambil sebagian setoran uang nasabah tertentu dan tidak melaporkan atau mencatatnya. Yang kelima, saya berniat menerima pelunasan kredit atau pinjaman dari nasabah, namun tidak mencatat transaksi tersebut dan mengambil uang dari pelunasan tersebut. Yang keenam, saya berniat melakukan kolusi dengan vendor penyedia barang atau jasa. Yang ketujuh, saya berniat mengambil alat tulis kantor, aset perusahaan, dan alat elektronik untuk keperluan pribadi. Yang kedelapan, saya berniat menjual barang perusahaan dan yang tidak terpakai lagi dan mengambil hasil dari penjualan tersebut. Pertanyaan ke-9, saya berniat memakai uang perusahaan untuk pembayaran tagihan pribadi. Yang kedua adalah variabel independen. Nah, variabel independen dalam penelitian ini adalah komponen aktivitas pengendalian yang memiliki 3 prinsip. Berikut merupakan variabel independen yang digunakan, yaitu yang pertama adalah pengembangan aktivitas pengendalian, prinsip 10. Yang kedua adalah pengendalian atas teknologi, prinsip 11. Yang ketiga adalah realisasi aktivitas pengendalian yang merupakan prinsip 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Aroyo dengan NPM 2010-215 dari Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan pada artikel review pada kali ini, di mana pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan pengaruh aktivitas pengendalian sebagai salah satu komponen sistem pengendalian internal terhadap risiko penyalahgunaan aset pada BPR. Sistem pengendalian internal sebagai variabel bebas akan diwakilkan oleh 3 variabel sesuai dengan prinsip dalam kerangka pengendalian internal COSO. Sementara pendeteksian kecurangan sebagai variabel tidak bebas akan difokuskan pada kemungkinan penyalahgunaan aset. Hal tersebut disebabkan karena adanya penyalahgunaan aset merupakan suatu bentuk kecurangan keuangan. Yaitu ada analisis persamaan regresi. Jadi berdasarkan output SPSS diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 45,466 dikurang 0,401 X1 ditambah 0,7 sebagai X2 dan ditambah 0,361 sebagai S3. Jadi dari persamaan regresi berganda berikut bahwa nilai konstanta adalah 45,46. Hal tersebut berarti jika keseluruhan variabel bebas adalah konstan, maka kemungkinan kecurangan terjadi 46,46. Jadi koefisien regresi X1 sebesar minus 0,401 menyatakan bahwa setiap kenaikan X1 akan menyebabkan penurunan kemungkinan kecurangan sebanyak 0,401. Koefisien regresi X2 sebesar 0,7 menyatakan bahwa setiap kenaikan X2 akan menyebabkan kenaikan kecurangan, kemungkinan kecurangan sebanyak 0,7.
Jadi koefisien regresi ketiga X3-nya sebesar 0,361 menyatakan bahwa setiap kenaikan X3 akan menyebabkan kecurangan. Jadi kecurangan yang terjadi itu sebanyak 0,361. Selanjutnya itu ada analisis koefisien korelasi atau R dan koefisien determinasi sebagai R2. Jadi nilai korelasi simultan yang direpresentasikan oleh nilai R menunjukkan bahwa R yang didapatkan adalah 0,465. Jadi terdapat korelasi positif secara simultan yang disebabkan oleh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas sebesar 0,456. Sementara nilai koefisien determinasi dilihat dari nilai R square yaitu 0,216. Hal tersebut berarti terdapat 21,6% pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, sementara 78,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Jadi Wati pada tahun 2018 menjelaskan bahwa sebagian penelitian menggunakan nilai adjusted R square sebagai angka dari koefisien determinasi, dengan lain 12,6% variabel X mampu mempengaruhi nilai Y dan hasilnya merupakan pengaruh dari variabel yang tidak diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Fitriani Amrullah, NPM 2010-29109. Saya dari Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang uji simultan. Uji simultan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengujian bersama antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Dari pengujian ANOVA atau uji F menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,092 dengan F hitung sebesar 2,388. 0,092 menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,005. Hal tersebut membuktikan bahwa secara simultan ketiga variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tidak bebas. Ketiadaan pengaruh simultan antara ketiga variabel dengan tidak bebas dimungkinkan karena adanya kualitas data yang kurang baik. Adapun data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer. Kelemahan dari data primer disebabkan pada kurangnya pengetahuan responden mengenai hal yang dipertanyakan di dalam butir-butir pertanyaan. Kurangnya pengetahuan responden tersebut akan berpengaruh pada hasil akhir penelitian. Alasan ketiadaan simultan dari ketiga variabel bebas terhadap variabel tidak bebas juga disebabkan pada kesalahan dalam penentuan sampel penelitian. Penentuan sampel penelitian memiliki dampak penting bagi hasil akhir penelitian. Jumlah sampel juga memiliki peran penting dalam menentukan hasil akhir penelitian. Selain itu, ukuran sampel yang ideal tergantung pada tingkat keragaman populasi, tingkat akurasi yang diisyaratkan, serta jumlah variabel penelitian. Di dalam populasi yang majemuk, diharapkan sampel penelitian juga besar. Oleh karena itulah, hal tersebut merupakan indikasi ketiadaan pengaruh simultan dalam penelitian ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadi Syahrian Iskandar dengan NPM 2010-461. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian T-hipotesis pertama dengan H1, pengembangan aktivitas pengendalian prinsip suhu memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Pada uji T pertama, didapatkan bukti bahwa T hitung sebesar 2,311 lebih besar dari T tabel 0,361, dan hipotesis pertama memiliki tingkat signifikansi 0,029. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis alternatif diterima dengan sifat yang signifikan. Pengembangan aktivitas pengendalian prinsip 10 memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko penyalahgunaan aset pada DPR. SOP diwujudkan berdasarkan analisis risiko yang sudah ditetapkan perusahaan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa adanya pemisahan fungsi kerja di BPR dapat mengurangi tingkat kecurangan atau penyalahgunaan aset yang ada di BPR. Pengaruh signifikansi atas pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian disebabkan lebih dari 80% setuju bahwa BPR tempat
responden tersebut bekerja sudah memilih aktivitas pengendalian sesuai dengan risiko yang ada. 80% responden sudah setuju bahwa terdapat pembagian fungsi antara pengelola aset dan pengelola catatan keuangan sehingga menghindarkan BPR tersebut dan kemungkinan kecurangannya itu penyalahgunaan aset. Dalam konteks di Indonesia, tindakan kecurangan dapat diminimalisasi dengan adanya sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang baik. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa terjadinya beberapa kasus kecurangan pada sektor perbankan yang mengharuskan industri perbankan untuk lebih tanggap terhadap penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. Mahadin tahun 2016 membuktikan bahwa di Jordania tidak terdapat hubungan atau dampak signifikan dari aktivitas pengendalian terhadap efektivitas organisasi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sampel penelitian menganggap bahwa penerapan kebijakan perusahaan sebagai aktivitas pengendalian tidak dianggap sebagai hal yang serius. Terima kasih. Pengujian T-hipotesis kedua AH2 sama dengan pengembangan aktivitas pengendalian atas teknologi pada prinsip 11 memiliki pengaruh signifikan terhadap resiko penyalahgunaan aset. Pada pengujian T kedua didapatkan bukti bahwa T hitung 0,266 lebih kecil dari T tabel 0,361 serta dengan tingkat signifikasi 0,792. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis alternatif tidak diterima. Pengembangan aktivitas pengendalian pada prinsip 11 tidak memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Pendeteksian kecurangan dalam penelitian dikerucutkan menjadi resiko penyalahgunaan aset perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa lebih dari 50 responden menyatakan BPR sudah cukup mempertimbangkan aspek teknologi dalam aktivitas operasional BPR. Responden mengatakan infrastrukturnya memadai. Namun, ada pula responden yang mengatakan belum memadai. Kurang dari 50% menyatakan bahwa fitur sistem informasi yang digunakan belum. Aktivitas pengendalian berbasis teknologi saat ini sangat dibutuhkan bagi organisasi mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Adanya resiko penyalahgunaan aset akan semakin tinggi jika aktivitas pengendalian berbasis teknologi tidak mengakomodasi adanya pengamanan data. Apalagi jika approval pada keputusan tertentu sudah menggunakan sistem digital. BPR dalam hal ini masih terbilang relatif sederhana atau tidak sekompleks bank lainnya. Penggunaan teknologi dalam seluruh aspek kegiatan operasional mungkin belum optimal dibanding dengan bank lainnya. Tidak adanya pengaruh aktivitas pengendalian berbasis teknologi terhadap risiko penyalahgunaan aset jalan dengan penelitian terdahulu. Mahadin et al. 2016 membuktikan bahwa di Yordania tidak terdapat hubungan atau dampak signifikan dari aktivitas pengendalian terhadap efektivitas organisasi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sampel penelitian menganggap bahwa penerapan kebijakan perusahaan sebagai aktivitas pengendalian tidak dianggap sebagai hal yang serius. Hal ini menyebabkan tidak signifikansinya aktivitas pengendalian dalam efektivitas organisasi. Peran teknologi dalam mendukung pengendalian internal BPR di Indonesia tertuang dalam penjelasan peraturan OJK nomor 75 POJK 3 tahun 2016. OJK menjelaskan bahwa peran teknologi bagi kegiatan operasional BPR sangatlah penting. Hal tersebut diperuntukkan agar BPR lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. OJK mengharap implementasi teknologi yang optimal di BPR akan membantu BPR dalam menyelenggarakan sistem informasi manajemen. Aspek teknologi dalam pengendalian internal BPR juga diharapkan mampu membantu BPR dalam memenuhi kewajiban pelaporan terhadap otoritas. Mahadin et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa keberadaan aktivitas pengendalian hanya dianggap sebagai suatu formalitas. Adanya aktivitas pengendalian termasuk yang berbasis teknologi tidak dijalankan secara serius dalam operasional perusahaan. Sehingga hal ini tidak seriusnya implementasi dari aktivitas pengendalian termasuk yang berbasis teknologi menyebabkan
tujuan organisasi tidak terlibat. Pengujian T hipotesis ketiga A H3 sama dengan realisasi aktivitas pengendalian prinsip 12 memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko penyalahgunaan aset. Pada pengujian T ketiga didapatkan bahwa T hitung 1,474 lebih besar dari tabel T 0,361 dengan tingkat signifikansi 0,153. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis alternatif diterima, namun sifatnya tidak signifikan. Realisasi aktivitas pengendalian prinsip 12 memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Pendeteksian kecurangan dalam penelitian ini dikerucutkan menjadi risiko penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan kata lain, realisasi aktivitas pengendalian berpengaruh pada risiko penyalahgunaan aset, namun tidak signifikan. COSO 2013 menjelaskan bahwa realisasi aktivitas pengendalian ditandai dengan adanya pembaruan prosedur atau desain pengendalian internal secara berkala. Hal itu tentu saja dengan mempertimbangkan agar aktivitas pengendalian selalu mampu untuk mengatasi resiko-resiko yang ada di perusahaan. COSO 2013 menjelaskan bahwa pengendalian internal harus diimplementasikan dan direalisasikan pada waktu yang tepat untuk dapat membantu perusahaan mengelola risiko. Pengaruh antara variabel realisasi aktivitas pengendalian terhadap risiko penyalahgunaan aset tidak signifikan disebabkan karena 50% responden mengatakan bahwa manajemen BPR lambat mengembangkan aktivitas pengendalian ke dalam prosedur dan kebijakan yang sesuai dengan keadaan yang ada. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menyebabkan manajemen BPR tidak hanya dituntut membuat aktivitas pengendalian, namun aktivitas pengendalian tersebut juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Tidak terdapat pengaruh signifikan atas variabel realisasi aktivitas pengendalian juga diduga dan disebabkan karena lebih dari 40% responden mengatakan bahwa tindakan-tindakan korektif untuk memperbaiki aktivitas pengendalian lamban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Delanova Sari Munanto, NPM 2010-10-100. Saya di sini akan membacakan kesimpulan. Jadi, dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1. Secara simultan, keseluruhan variabel bebas yaitu komponen aktivitas pengendalian secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel tidak bebas yaitu pendeteksian kecurangan atau resiko penyalahgunaan aset. Yang kedua, berdasarkan uji T, pengembangan aktivitas pengendalian memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Yang ketiga, berdasarkan uji T, pengembangan aktivitas pengendalian atas teknologi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Yang keempat, berdasarkan uji T, realisasi aktivitas pengendalian memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Yang kelima, variabel bebas mampu menjelaskan variabel tidak bebas sebanyak 21,6%. Selebihnya, variabel tidak bebas dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji di penelitian ini. Dari kesimpulan yang ditarik pada penelitian ini, tentu saja dipengaruhi oleh beberapa keterbatasan, yaitu pertama, penelitian ini hanya menguji satu komponen pengendalian internal dari kerangka COSO. Yang kedua, penelitian ini mendapatkan sampel penelitian yang relatif tidak banyak. Yang ketiga, sumber data penelitian ini hanya didapatkan melalui penyebaran kuesioner. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, hendaknya dapat mencari sampel penelitian yang lebih banyak lagi. Jika metode yang digunakan adalah penyebaran kuesioner ke responden, hendaknya responden yang dipilih dari berbagai jenjang, baik staf, asisten manajer, maupun manajer. Kemudian, dari keterbatasan tersebut, maka berikut saran dari keterbatasan tersebut. Yang pertama, untuk penelitian selanjutnya, hendaknya menguji seluruh komponen pengendalian internal dari COSO, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko aktivitas pengendalian, informasi
wawancara dapat mengkonfirmasi jawaban responden dari hasil pengisian